saya kan udah jelas. Nggak percaya. ISIS justru dimanfaatkan oleh Israel, oleh Amerika Serikat Oh. untuk mengejar Hamas. Kalau misalnya petinggi dari Israel tidak mudah untuk ditangkap secara teknis, bagaimana dengan Hamas? Kan lebih mudah. Kalau benar mereka mau ngejar Hamas, sampai sekarang nggak ada yang ditangkap. Kalau misalnya ada surat penangkapan dari ICC, berlaku untuk seluruh dunia, semua negara. Kalau itu nggak usah diperintah, Mas Indra. Sekarang aja sebelum ada perintah, mau ditangkap, tangkap aja. Justru 7 bulan dia bertarung, tujuannya adalah menangkap yang dicari dalam 7 bulan terakhir. Tapi masalahnya ketemu nggak gitu. Lah ini dicari-cari juga nggak ketemu gitu. Saya nggak anti Yahudi juga, tapi kan masyarakat menganggap, oh kalau Israel tuh jahat gitu kan. Salah. Yang kita marah itu adalah kebijakan pemerintah Israel yang tidak manusiawi. Serangan Hamas ke kami tanggal 7 Oktober ini sangat luar biasa, bahkan bisa disamai dengan Holocaust. Ya ultra kanan, dan itu jadinya ujungnya genosida, menghilangkan satu ras di Palestina, yaitu Israel yang bikin dosa, Amerika yang menanggung, yang nyuci dosanya kan. Justru itu mereka nggak mau. Nah sebenarnya mau, Amerika itu mau setuju dengan solusi dua negara, tapi dia tidak mau lewat jalur pengakuan atau PBB. Enggak, jangan percaya, nggak usah percaya sama Amerika. Solusi dua negara sebenarnya akan bisa berhasil kalau Palestina tidak ada Hamas, karena Hamas itu doktrinnya adalah yang namanya negara Israel harus keluar dari tanah Palestina. Kalau Fatah, negara Israel boleh ada, tapi kami juga harus merdeka. Dan mereka kan di tepi barat, makanya di tepi barat nggak ada serangan. Internal Palestina sampai sekarang belum ada kesatuan di antara Hamas dengan Fatah dan faksi lain, itu serius. Karena Gaza menjadi seperti ini, itu dianggap sebagai kelemahan daripada otoritas Palestina. Kita belum dapat laporan orang Gaza misalkan minta hentikan Hamas. Tapi kan seakan-akan Hamas tetap aman aja. Yang dilakukan oleh ICC punya dampak seperti yang saya bilang. Jerman dan Prancis itu menyatakan siap untuk menangkap. Dukungan kepada Israel semakin menipis. Halo, salam sehat. Ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id dalam Crosscheck bersama saya Indra Maulana. Pekan ini saya akan ajak Anda untuk membahas tentang perang Israel-Palestina yang memasuki babak baru yang mendebarkan. Setidaknya ada 3 fase kritis yang terjadi sepanjang pekan lalu. Pertama, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Criminal Court, secara resmi mengumumkan akan menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sebagai penjahat perang. Namun ICC juga membidik pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Titik kritis kedua adalah munculnya pengakuan resmi negara-negara Eropa yaitu Spanyol, Norwegia, dan Irlandia terhadap kemerdekaan Palestina. Dan yang terakhir, yang ketiga dan cukup mencekam ini adalah insiden kecelakaan helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi yang memunculkan spekulasi keterlibatan Israel di belakang layar karena selama ini Presiden Iran tersebut gigih membela Palestina. Apakah gabungan 3 peristiwa kritis tadi akan meningkatkan eskalasi konflik menuju perang yang lebih besar? Kita cross-check situasi geopolitik Timur Tengah ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Profesor Hikmanto Juwana dan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Salam sehat Prof. Hik, Mas Hasibullah, Assalamualaikum. Baik, salam sehat. Baik, saya mulai dari Prof. Hik dulu melihat, karena diskusi 2 minggu yang lalu ya soal ICC ini juga kita lakukan bersama Prof. Hik ya. Nah, kita mencermati sepanjang pekan ini ada pernyataan dari jaksa ya di ICC yang menyatakan akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, tapi juga menyatakan akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Hamas. Nah, saya ingin lihat dulu bagaimana Anda melihat pernyataan resmi dari seorang jaksa di ICC yang menyatakan akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel begitu. Dan ini kita lihat eskalasinya atau situasinya bahwa sejumlah negara Eropa seperti Norwegia, kemudian bahkan Jerman, Prancis, itu siap untuk membantu ICC menangkap Netanyahu.
Meskipun itu kalau datang di negara mereka masing-masing begitu ya. Pendapat Anda seperti apa melihat eskalasi yang cukup mulai meningkat ini, Prof. Hik? Oke, pertama ya, Mas Indra, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Karim Khan itu tentu positif. Positifnya tuh begini. Jadi Jaksa Penuntut Umum ini sekarang ini kan sedang mengajukan ke eh, panel majelis, ya. Jadi bukan majelis dari ICC-nya, tapi ada panel dan panel ini meminta expert opinion, legal expert untuk menyampaikan pandangan mereka. Dan pandangan itu mengatakan bahwa ya ICC punya yurisdiksi, sehingga ICC nanti akan membolehkan Jaksa Penuntut Umum Karim Khan untuk melakukan proses penerbitan dari surat penangkapan ini. Ya. Nah, dasarnya apa? Karena kita tahu bahwa Israel itu tidak merupakan anggota dari ICC. Nah, saya baca dari argumentasi dari legal expertnya itu dikatakan bahwa memang Israel bukan menjadi anggota ICC, tapi Palestina tahun 2015 dia sudah menjadi anggota dari ICC. Dan menurut legal expert ini kejadian ada di tanah Palestina. Ya. Di tanah Palestina, sehingga ICC berwenang tidak hanya terhadap Hamas, tetapi terhadap petinggi-petinggi Israel. Saya menginterpretasi bahwa berarti ICC menganggap tanah yang sekarang ini dipermasalahkan, apakah mungkin Gaza, tepi barat gitu ya, itu adalah wilayah Palestina. Bahkan Israel yang sekarang berdiri sebuah negara ini, Israel di tanah Palestina, itu dianggap sebagai berdiri di tanah Palestina. Buktinya apa? Buktinya Netanyahu dan kawan-kawan Menteri Pertahanannya diseret juga, dipermasalahkan. Jadi itu kalau saya melihat sisi positif bahwa ICC menganggap bahwa Palestina sebuah negara dan tanah Palestina itu tidak hanya di tepi barat ataupun di Gaza, tetapi juga di Israel. Buktinya mereka-mereka ini diminta untuk bertanggung jawab. Nah, yang kedua ini agak repot nih, Mas Indra. Karena kan selain petinggi-petinggi dari Israel, juga ada petinggi-petinggi Hamas. Ya. Permasalahan kemarin sudah beberapa waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan. Permasalahannya adalah bagaimana teknis membawa para pelaku kejahatan ini ke Den Haag. Sementara ICC, dia punya hakim yang memeriksa perkara, dia punya jaksa yang akan menuntut, tapi dia nggak punya polisi yang bisa membawa menghadirkan orang yang dituduh ke Den Haag. Padahal proses ini tidak boleh in absentia, tidak boleh tanpa kehadiran dari si pelaku ya atau tersangka ini, terdakwa. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadirkan Perdana Menteri Netanyahu dan kawan-kawan? Kan sulit, nggak mungkin. Masa misalnya minta bantuan dari Israel, polisi Israel. Bisa, tetapi kan polisi Israel menganggap bahwa ini pahlawan. Nah, sementara memang bagusnya Jerman ataupun negara-negara lain yang mengatakan bahwa ya sudah kalau ada pelaku-pelaku itu di negara saya akan kirim. Tapi kan mereka siapa namanya Netanyahu dan kawan-kawan pasti dia nggak mau pergi ke negara-negara ini. Bahkan kalau perlu selama perang ini terus berlangsung dia akan tetap di Israel. Nah, tapi yang jadi masalah adalah petinggi-petinggi Hamas. Karena petinggi-petinggi Hamas dia kan nggak punya imunitas karena dia nggak dianggap tanda kutip ya sebuah negara. Dia tidak punya polisinya sendiri dan lain sebagainya. Artinya apa? Saya khawatir ini sebenarnya mau menyasar petinggi-petinggi Hamas justru. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Ya, kalau misalnya petinggi-petinggi Hamas berarti nggak fair. Ya, mungkin petinggi-petinggi Hamas nanti dibawa ke Den Haag untuk diadili. Ada kerjasama dari Jerman, dari Prancis, apa tahu mereka akan lari ke sana, akan diserahkan, tapi tidak terhadap petinggi-petinggi dari Israel, gitu. Nah, hal yang ketiga yang saya agak khawatirkan dengan ICC ini itu adalah sebenarnya kok sebelum surat penangkapan itu dikeluarkan, diterbitkan, tapi Karim Khan sudah menyampaikan pandangannya. Kenapa? Dari pandangan dari Karim Khan ini kita tahu Perdana Menteri Israel marah sekali. Ya, Amerika Serikat juga melalui Joe Biden juga marah. Mereka marahnya intinya adalah begini, kok bisa-bisanya Anda melakukan pernyataan bahwa
kami ini Israel gitu ya, dan kemudian Amerika Serikat yang mendukung melakukan yang namanya genosida. Kami ini dalam posisi hak untuk membela diri kami sendiri. Karena apa? Tanggal 7 Oktober kami diserang. Ini kan biasa ya di dalam persidangan. Kalau misalnya orang hukum sih udah biasa dalam persidangan, jaksa pasti mengatakan kamu salah, begitu kan? Penasehat hukum mengatakan oh tidak salah, dia harusnya dibebaskan, kan begitu. Nah, sebenarnya sama ya, bahwa jaksa penuntut umum sudah menyampaikan bahwa mereka-mereka ini bersalah. Tapi dari Israel dan Amerika Serikat mereka marah. Kan Israel bilang bahwa ini sesuatu yang sangat merendahkan kami ya, bahwa serangan Hamas ke kami tanggal 7 Oktober ini sangat luar biasa, bahkan bisa disamai dengan Holocaust. Sementara kami sekarang dituduh melakukan suatu kejahatan internasional. Bahkan Presiden Joe Biden bilang, ini ICC, jaksa penuntut umum ICC tidak mengerti bahwa tidak ada terjadi tindakan-tindakan dari Israel yang mengarah kepada genosida. Nah, jadi mereka belum apa-apa, sudah perang opini di publik gara-gara pernyataan ini. Harusnya perangnya kan ada di pengadilan, di Mahkamah Kejahatan Internasional. Ya. Biar mereka beradu argumen. argumentasi di sana berdasarkan fakta, bukti, dan pasal. Biar nanti hakim yang memutus. Tapi kan belum apa-apa udah ada cyber seolah-olah di dunia maya, di dunia media ini. Nah, jadi ini yang saya khawatirkan ya, dalam konteks seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya sama saya juga, tapi sekarang Spanyol, Irlandia dan Norwegia sudah mengakui loh Israel sebagai Palestina sebagai sebuah negara. Apa Israel? Palestina sebagai negara. Sebenarnya bagus, bagus sekali. Karena apa? Karena rakyat di negara-negara tersebut sudah sampai pada level bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah menginjak-injak harkat martabat kemanusiaan. Ya, masalah kemanusiaan ya. Jadi mereka sadar gitu ya. Tapi saya Dia ingin sadar dan menggarisbawahi kemudian rakyat Amerika Serikat, tapi melalui sebagian ya mahasiswa dan profesornya sudah mulai sadar kayak begitu. Ini yang kita, Israel juga, rakyat Israel, ini yang kita harus keraskan lagi supaya apa? Kalau saya sih percayanya ya, sebenarnya mekanisme internal di Israel yang akan bisa menghentikan serangan. Kalau Netanyahu diturunkan menjadi Perdana Menteri. Dengan harapan ganti pemerintah, ganti kebijakan. Ya. Nah, sekarang ini Israel mengatakan Presiden Raisi jatuh, nanti akan ada wakil presiden atau mungkin presiden yang baru, dengan harapan presiden yang baru itu akan berubah ganti kebijakan yang tadinya sangat hostile kepada Israel atau misalnya tidak bersahabat dengan Amerika Serikat akan berubah, walaupun mungkin itu tidak akan terjadi setelah adanya kepemimpinan Ayatollah gitu ya. Karena kalau dulu waktu zamannya Shah Iran ya bisalah pada waktu itu Shah Iran punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kemudian bersahabat dengan Amerika Serikat. ya, poin Profik yang nomor 2 tadi sebenarnya menarik untuk dicermati. Walaupun tadi yang nomor 1 itu kita mengingat betul bahwa sebelumnya kan kita bahas ICC, orang Israel nggak ngakuin ICC kok gitu ya. Tapi ternyata dari sudut pandang sekarang, ternyata Palestina sehingga bisa masuk lah ya. Intinya ICC bisa masuk secara legal formalnya bisa masuk. Karena persoalan ini ada di tanah Palestina. Tapi yang di poin kedua saya ingin tanyakan ke Pak Hasibullah Satrawi yaitu karena rencana mengeluarkan surat penangkapan dari ICC ini bukan hanya kepada Benjamin Netanyahu dan Yoav Galan Israel, tapi kepada pemimpin Hamas. Nah, kalau dilihat dari sisi kemungkinan besar bisa ditangkap dan dibawanya ke Den Haag di ICC, itu justru pemimpin Hamas. Nah, jangan-jangan upaya mengeluarkan surat untuk penangkapan Netanyahu, Yoav Galan ini hanya seolah-olah untuk kamuflase saja, supaya dunia mungkin tidak bergejolak. Pak Hasibullah melihatnya kayak apa ini, Pak Hasibullah? Ya, makasih Mas Indra. Saya terus terang rindu sama forum ini, Mas Indra. Karena istimewa dibanding forum lain, menurut saya karena forum ini bisa buka-bukaan dan waktunya cukup luas tanpa batas. Gitu. Dan kita tuntaskan. Bisa kita tuntaskan gitu. Ya. Itu yang istimewa. Dan yang kedua,
sebelum saya lebih dalam masuk kepada pembahasan kita, saya ingin menyampaikan posisi moral saya. Saya terus terang tidak dalam kapasitas anti-Semit, anti-Yahudi, atau mungkin malah anti-anti Barat. Justru saya secara nilai berada pada nilai pro-demokrasi, pro-modernitas, dan itu artinya hal-hal yang juga berkaitan dengan kebaratan tadi. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang agak kritis, jangan buru-buru dipahami anti-Semit. Karena sekarang ini orang di Barat itu kalau kita mengkritik Israel itu otomatis anti-Semit. Jadi itu posisi yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang ketiga, menurut saya yang masuk ke tema yang disampaikan oleh Prof. Hikmawanto, ini bagian dari buka-bukaan, Prof ya. Ya. Boleh Ya. bukan? Saya agak berbeda dengan Prof. Hikmawanto ini di dalam memahami secara umum mengenai kita memahami katakanlah progresivitas yang sekarang terjadi di ICC. Saya melihatnya justru agak terbalik. Dalam pengertian agak terbalik, sebenarnya Hamas itu kayak seakan-akan menjadi apa namanya ya, pemenuh daripada rasa keadilan yang ingin ditunjukkan oleh pengadilan kriminal ini. Karena kalau kita merujuk kepada salah satu pernyataan Karim Khan yang menyampaikan, kenapa ini akan diterbitkan? Karena ini adalah bukti eksistensial nilai universal. Jadi kalau sampai tidak ada nilai, tidak ada pengadilan, artinya nilai ini rontok secara global. Jadi tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi pengadilan yang bisa memberikan masukan. Jadi saya terima kasih Prof. Hikmawanto, saya setuju tadi secara cantolan hukumnya memang itu sangat logis bahwa walaupun Israel nggak masuk, maka mereka masuk dari Palestina yang sudah mengakui ICC, dan itu menjadi apa namanya legal dia untuk dapat ada yurisdiksi untuk mengambil pengadilan di situ. Tapi sekali lagi kalau saya justru melihat ini namanya aja berbeda, boleh kan, nggak harus apa namanya benar dan salah, itu soal kesimpulan nanti. Boleh Beda dong, pendapat boleh. keniscayaan. Boleh, Ah, boleh, boleh. Yang repot. Yang penting beda pendapat nggak harus pakai bom, kalau itu Israel nanti gitu. Kita beda pendapat biasa aja. Iya, Kita iya. diajarin untuk plural, saling menghormati satu sama lain, kan begitu Prof ya? Betul Iya. dong. Kita jangan beda pendapatan. Itu Mas Indra, Mas Indra dan kita itu Prof. Kita di situ nggak bisa Ampun. itu. Jadi begini, saya lanjut logika saya ya. Jadi saya melihat kalau dilihat dari dampaknya semua itu kan pasti ke Israel. Karena inilah tragedi kemanusiaan terbesar kayaknya abad kita ini. 35.000 orang digituin. Dan itu sipil, ya, sipil. Bukan para pejuang. Seandainya pejuang, oke, kita masih ada taming nilai yang bisa kita gunakan. Oh iya, pembenaran ini. Memang dia membela diri. Tapi ini yang jadi korban, coba. Itu BBC pernah melansir investigasi itu. Klaim-klaim angka yang disampaikan oleh Israel. Bahwa sekian ribu tewas dari pejuang Hamas. Pada akhirnya diragukan juga apa namanya konklusinya gitu. Karena tidak didukung oleh fakta-fakta. Sekarang kita cek katakanlah klaim-klaim yang disampaikan Israel. Mulai dari nyerang rumah sakit. Alasannya jadi basis pertahanan Hamas. Merontokkan lagi Rafah. Ini sedang berlangsung. Karena di situ akan ada orang-orang semua. Ini dari 7 Juni sampai sekarang belum ada lagi tanda-tanda. Jadi ini semua adalah skandal. Ini semua adalah kriminalitas atas nama nilai-nilai besar tadi. Nah, dalam konteks itu saya melihat sebenarnya jaksa ICC ini ingin menegakkan kepada Israel ada nilai yang harus kamu hormati. Tapi dia sadar dia hidup di Barat, di mana di Barat itu justru yang menjadi problem, menjadi masalah adalah Hamas. Jadi atas nama keadilan universal, menurut saya dia harus masukkan itu Hamas, walaupun dosanya dalam tanda kutip adalah pada serangan 7 Oktober. Dalam satu hari itu. Karena setelah kejadian itu tidak ada dalil untuk bisa membuktikan yang mana Hamas melakukan. Yang ada adalah serangan-serangan Israel. Itu konteksnya yang saya tadi sampaikan secara hukum, justru saya menganggap orang-orang Hamas, 3 orang ini dimasukkan itu sebagai klausul untuk memenuhi rasa keadilan. Karena kalau langsung kemudian Hamas nggak dimasukkan, hanya orang-orang Israel yang 2 itu akan dikatakan sebagai anti-Semit. Itu akan muncul nanti di apa namanya di media-media Barat, ICC sudah menjadi pengadilan antisemit. Dan itu mungkin ya namanya lagi-lagi kembali kepada dugaan, mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Itu komentar saya secara hukum Mas Indra dari yang kita bicara. Nah, yang menarik, nah ini menurut saya yang belum kita eksplor justru secara politik.
Prof. Hikmahanto sudah masuk tadi secara politik. Secara politik, ICC ini tidak diakui oleh negara-negara yang berpengaruh. Termasuk Amerika, termasuk Israel, termasuk Rusia, bahkan juga Cina. Artinya apa? Ketika ICC mengeluarkan tuntutan seperti ini, itu negara-negara yang terbaru siapa? Kan Putin diberi surat begitu, surat dakwaan untuk ditangkap gitu. Tapi ya karena Putin merasa dia kuat, dia sama juga dulu juga ada Gaddafi juga pernah dikeluarkan surat penangkapan oleh ICC ini gitu. Dan beberapa tokoh yang lain. Malah ini karena satu keinginan ICC untuk menyelidiki keterlibatan tentara Amerika di Irak kalau tidak salah, Trump itu pernah memberikan hukuman kepada hakim-hakim ICC. Sebelum akhirnya hukuman itu justru diangkat oleh Joe Biden sekarang ini gitu. Jadi justru itu menurut saya persoalannya gitu, karena secara politik tadi ICC ini tidak mempunyai kemampuan untuk, bahasa hukumnya Mas Hikmahanto tadi, untuk bisa menangkap orang lalu dibawa ke ke pengadilan. Tapi yang ketiga poin saya dan terakhir biar gantian sama Prof. Hikmahanto, walaupun begitu, kalau kata profesor politik kan yang namanya politik itu adalah persepsi. Nah, dengan adanya ketegasan begini, menurut saya dampaknya nyata di lapangan. Memang dikatakan oleh Israel, oh kami tidak takut, walaupun akan ditangkap kami akan, tapi tetap aja pengaruh politiknya di lapangan betul-betul nyata menurut saya. Apa itu? Yang pertama, tadi kata Prof. Hikmahanto sudah sampaikan, Jerman dan Prancis itu menyatakan siap untuk menangkap. Apakah betul-betul menangkap? Itu lain hal nanti, itu peristiwa hukum. Tapi secara politik itu udah punya makna. Belum lagi kemudian ada dampaknya ya Pak Sibla ya. Ada dampaknya. Itu ada dampaknya ya. Dampaknya tinggi sekali. Bahkan sekarang yang paling ditakuti oleh Israel adalah disebut sebagai tsunami pengakuan terhadap Palestina. Dan itu nyata. Itu nyata. Yang terbaru Mas Indra, saya baru buka, itu ada kemungkinan Netanyahu akan diberikan kesempatan untuk ceramah di Kongres. Nah, itu artinya apa? Dukungan kepada Israel semakin menipis. Jadi sikap Israel ini dalam bentuknya yang sangat arogan dan kemudian melanggar hukum tadi. Kalau sekali lagi saya kembali ke rumus awal, kalau saya kritik Israel, jangan buru-buru saya dikatakan antisemit. Saya kalau bicara keimanan orang-orang Yahudi, bagian daripada keimanan Yahudi juga itu menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam keimanan yang saya ikuti. Tentang Taurat misalkan, itu di Islam juga menjadi keimanan yang harus diimani oleh umat Islam. Jadi insya Allah orang Islam itu tidak anti Yahudi, paling tidak saya gitu ya. Jadi jangan dianggap antisemit. Justru ini yang soal kemanusiaan lah ini ya. Secara kemanusiaan, yang saya kritik adalah perilakunya yang berlawanan dengan nilai-nilai manapun, termasuk nilai Taurat, saya yakin. Balas dendam atau membalas, oke, ada di kitab suci. Tapi bagaimana memasukkan logika balas 7 Oktober itu dengan 7 bulan ini? Bagaimana rumusnya itu? Rumusan hukumnya bagaimana? Katakan 37.000 kebanyakan perempuan dan anak-anak korbannya. Mengorbankan 35.000. Saya ingin tahu bagaimana rumusan hukumnya. Kita belajar sedikit-sedikit tentang hukum itu juga gitu. Dan saya sekali lagi bersuara keras karena itu. Ini akan mengancam nilai kita semua, terutama nilai kerukunan, nilai perdamaian. Jadi sekali lagi kita kritik. Saya juga mengkritik Hamas ketika Hamas melakukan misalkan pembantaian kepada masyarakat sipil. Kan itu yang dipegang oleh Israel. Dan Israel punya hak untuk membalas itu. Tapi tolong tunjukkan balasannya kepada Hamas. Jangan justru kepada masyarakat sipil yang tadi disampaikan oleh Mas Indra tadi. Pak Sibula, ini sebenarnya jadi juga... Ini. Ngopi dulu. Jadi dukungan terhadap rencana penangkapan terhadap Netanyahu tersebut tidak hanya keluar dari tadi yang disebutkan oleh Jerman, kemudian Norwegia, tapi juga ternyata tadi disinggung Cina juga tidak mengakui ICC. Tapi kali ini Cina mendukung surat penangkapan Netanyahu jika itu dikeluarkan gitu. Ini cukup signifikan ini ya, cukup signifikan ya. Iya, memang soal keanggotaan atau menerima ICC itu lain hal. Itu yang saya bilang tadi secara politik. Tapi soal efek atau dampak daripada rencana atau tuntutan. Ini lebih tepatnya sekarang adalah tuntutan jaksa ICC kepada Mahkamah Kriminal Internasional
untuk menangkap Netanyahu dan Yoav Gallant itu punya dampak. Nah, menurut saya penting masih sebagai informasi juga kepada publik karena kan banyak disamarkan Mahkamah Internasional. Sebenarnya kan ada dua. Mahkamah Internasional berkaitan dengan kriminalitas dan Mahkamah Internasional terkait dengan keadilan. Nah, justru yang terbaru yang saya baca ini mungkin sebentar lagi siang ini mungkin sudah masuk di kita udah bahas duluan. Itu Mahkamah Keadilan Internasional ICJ itu akan menerbitkan perintah kepada Israel untuk menghentikan serangan. Ini berdasarkan jadwal hari ini waktu setempat akan keluar dan Israel lagi heboh soal itu karena perkiraan mereka akan mengeluarkan perintah kepada Israel. Ini perintah ya, diksinya adalah perintah untuk menghentikan serangan. Kalau dilanggar apa konsekuensinya, Pak Hasibullah? Kan kita tahu Israel aja sekarang ketika ada jaksa akan melakukan penangkapan, dia menyatakan akan melawan. Nanti mungkin Prof. Iwanto lebih ahli dan lebih banyak informasinya tentang ini. Jadi tentang ICC dengan ICJ kan beda. Kalau ICC itu lebih kepada kriminal justice, pengadilan kriminal. Kalau ICJ ini yang saya bilang yang terbaru adalah justru pengadilan keadilan ICJ itu. Dan itu basisnya adalah kalau ICJ nanti akan kembali kepada Dewan Keamanan. Jadi sambil ketar-ketir Israel akan diperintah oleh Mahkamah Keadilan Internasional untuk menghentikan serangan, Israel sudah merencanakan akan mengabaikan itu dan harapannya dia adalah tetap dibela di Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat melalui vetonya. Hak veto ya, oke. Sehingga keputusan atau perintah daripada pengadilan ini lagi-lagi tidak berjalan. Itu yang saya baca dalam perkembangan terbarunya, Mas Indra. Oke, saya kembali ke Prof. Profik, saya ingin juga melihat yang poin kedua tadi, bahwa apakah ini hanya sebenarnya rencana atau gimmick menangkap pemimpin Hamas karena kemungkinan besar untuk bisa melakukan penangkapan jika ICC mengeluarkan surat penangkapan itu bukan kepada Netanyahu dan Yoav Gallant Israel, tapi akan tanda kutip mungkin ya jauh lebih mudah atau realistis menangkap yang Hamasnya gitu. Tapi kalau kita lihat poin ketiganya Prof. tadi juga, ini menarik juga, saya ingin garis bawahi. Kalau memang skenarionya begitu ya Prof, kan dia nggak harus marah. Tapi ini kalau kita lihat reaksinya ini, Netanyahu begitu marah. Kemudian kita lihat bagaimana Biden juga mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebutkan agak teriak begitu ya, memalukan gitu ya, kurang lebih gitu. Keterlaluan lah kurang lebih gitu kata-kata Biden. Dan kita lihat juga Trump nih sebagai tokoh sentral, salah satu tokoh sentral politik di Amerika menjelang pemilu tentu saja, pemilu Amerika juga berbicara cukup keras juga ini. Nah, bagaimana Prof melihat ini? Apakah lebih kepada ini hanya gimmick atau memang kalau dari sudut pandang Pak Hasibullah tadi, mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Hamas itu lebih untuk sisi keadilan 7 Oktober 2023-nya, biar tidak dikatakan antisemit tadi. Silakan Prof. Ya, marahnya Joe Biden, marahnya Perdana Menteri Netanyahu, kamuflase atau bukan? Takutnya kamuflase, ujungnya. Kalau kamuflase berarti skenarionya jalan itu ya. Tapi ginilah, kita tahu ya, kalau misalnya di pengadilan itu, jaksa sama penasihat hukum kan saling berbantah. Prinsipnya adalah maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi itu bagaimana kita membangun argumentasi. Nah, memang Perdana Menteri Netanyahu mengatakan begini, masa kami ini sama seperti pada waktu Perang Dunia Kedua. George Patton, panglimanya Amerika Serikat untuk di Eropa, penyerangan di Eropa, masa mau disamakan sama Hitler? Masa saya mau disamakan sama Hamas? Kan gitu argumentasi mereka, ya kan? Nah, mungkin dari sisi saya kan ceritanya, ya kamu kan udah sangat kuat. Polisi nggak mungkin nangkep kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau Hamas, siapapun polisi bisa nangkep dia. Iya kan? Nah, jadi ini kan bagaimana kita membangun argumentasi itu, ya kan? Nah, jadi saya katakan ya, ini Karim Khan ya terlepas dari inisiatifnya dia ingin membawa Netanyahu, karena awalnya masyarakat dan dunia melihat bahwa oh ini Netanyahu yang mau dibawa.
Tapi ketika kita pelajari secara mendalam, ternyata tidak hanya petinggi dari Israel, tapi petinggi dari Hamas. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya petinggi dari Israel tidak mudah untuk ditangkap secara teknis, bagaimana dengan Hamas? Kan lebih mudah, iya kan? Jadi ada tanda tanya di situ. Kalau saya dari posisi saya, Tapi apa ruginya kalau ICC misalnya kalau skenario begitu, kalau misalnya skenario begitu, apa ruginya bagi ICC kalau langsung to the point hanya misalnya mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Hamas saja tanpa harus ada Netanyahu? Apa dampak kerugiannya bagi ICC begitu, Prof? bahwa dia sebagai alat dari negara-negara Barat, Amerika, Israel, ya kan? Sekarang terus terang yang di ICC yang diadili itu kebanyakan siapa sih? Pemimpin-pemimpin Afrika. Sampai Afrika bilang sialan ini katanya. Kita diceramai demokrasi, kita diceramai hak asasi manusia, ujung-ujung kami-kami aja yang jadi pecundang masuk di situ. Sekarang bagaimana tentara-tentara Amerika, jenderal-jenderal Amerika, jenderal Amerika misalnya gitu ya, Israel, mereka punya nih tanda jasa di sini. Itu kalau misalnya dilihat lawan, itu berapa orang yang Anda bunuh? Kan gitu lihatnya dari perspektif seperti itu kan? Nggak cuma dia bahwa dia adalah seorang pahlawan. Oh enggak, lawan tuh mengatakan berapa rakyat kami yang kamu bunuh, berapa pahlawan kami yang kamu bunuh. Kan begitu. Ya, jadi kalau kita melihat dalam konteks seperti ini, ya kita mau mengatakan Amerika Serikat mengajarkan kita demokrasi. Sekarang saya mau tanya, Amerika Serikat kalau demokrasi di Majelis Umum PBB itu kan 143 negara mengakui Palestina sebagai sebuah negara sehingga bisa diterima. Iya kan? Ya. Amerika cuma 9. Tapi dia punya hak veto. Nah, sekarang kamu menikmati tuh. Nah, keangkuhan kamu, sombongnya kamu. Bilang katanya jangan kamu deket-deket sama Cina. Ke Indonesia nih, Amerika bilang jangan deket-deket sama Cina. Karena apa? Governance mereka beda dengan kita-kita yang demokratis. Kita itu menghargai pendapat mayoritas. Giliran kayak begini, apa? Kedua, hak asasi Mas manusia. Indra, Mana boleh hak asasi saya manusia? Ya, Mana ya. cerita bahwa mereka mau melindungi 34.000 orang Ya. yang dibilang bahwa Ya, apa bentar, Pak. namanya Masih. mereka ini masyarakat sipil dan lain sebagainya. Masa proporsionalitasnya itu di mana? Ya, ya. Berapa orang yang diserang ya oleh misalnya Hamas katakanlah begitu, tapi berapa rakyat sipil yang menjadi korban? Proporsional tidak? Itu kan kita pertanyakan. Nah, sekarang mereka mau ceramah sama kita, demokrasi hak asasi manusia. Saya katakan lupakan semua. Ya, ya. Lupakan aja. Apa? Kita ini yang lebih beradab, kita ini yang lebih tahu tentang apa itu hak asasi manusia, tentang apa itu demokrasi. Jangan kemudian mereka menceramai kita. Kan begitu. Seolah-olah negara paling demokratis dan sukses demokrasinya gitu, Prof. ya. Iya, Iya, kira-kira iya. seperti saya bilang nggak benar kalau kayak Giliran begini. sudah masalah begini dia main veto gitu. Artinya garis bawahnya kita juga jangan terlalu percaya banget sama ICC ya. Betul, ini bukan antisemitisme. Ya. Antisemitisme itu kalau misalnya anti Yahudi. Saya Ya. nggak anti Yahudi juga. Wong di Iran juga ada orang Yahudi. Ya. Iya kan? Di Surabaya ada sinagog, ada orang Yahudi juga dong berarti. Ya. Iya kan? Yang kita lawan itu adalah kebijakan pemerintah Israel. Ya, Maka Netanyahu. pada waktu U20 berapa itu ya, yang Oh, Ya. iya, ya. bola. Bola. Benar. Nggak apa-apa kok main di Indonesia pemain-pemain bola Israel. Yang kita lawan itu bukan negara Israel secara keseluruhan. Maka saya katakan kita harus bergantung pada internal di Israel untuk bisa sendiri. menurunkan Netanyahu, jangan dimusuhin. Iya kan? Tapi kan masyarakat menganggap oh kalau Israel itu jahat gitu kan. Salah saya bilang. Yang kita marah itu adalah kebijakan pemerintah Israel yang tidak manusiawi, yang anti terhadap kemanusiaan. Ya, dan prinsip Prof. kalau 2 minggu yang lalu itu yang bisa menjatuhkan Netanyahu nggak susah-susah. Kalau ICC kan teknisnya susah tuh nangkepnya. Yang bisa menjatuhkan Netanyahu itu kalau sudut pandang Prof. adalah rakyat Israel sendiri. Kan begitu ya maksudnya Prof. Silakan Pak Hasibullah. Netanyahu bilang gini, tidak Den Haag, tidak mungkin New York yang akan menghentikan saya menyerang Palestina. Dia udah mengatakan seperti itu. Tidak Den Haag. Den Haag itu ada Mahkamah Kejahatan Internasional, ada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional Afrika Selatan kan ngajukan. Yang tadi Pak Hasibullah bilang itu sebenarnya Mahkamah Internasional minta tambahan informasi dari Afrika Selatan. Untuk apa?
Karena strategi dari Afrika Selatan adalah kalau proses penyelesaian apakah ini genosida atau dia pasti lama. Jadi dia minta kalau dalam hukum itu putusan sela yang mengatakan oke, sebelum saya selesai menuntaskan pemeriksaan perkara, hentikan dulu serangan. Kan kita mencoba untuk Ya. menghentikan serangan. ICC juga kepinginnya adalah menghentikan serangan juga mungkin. Ya. Ya, tetapi ujungnya menghentikan serangan, tapi kompensasinya nih Netanyahu itu petinggi-petinggi Hamas saya adili di sini. Kan bisa lebih ditangkap. Ya, saya mohon maaf Pak Hasbullah. Saya nggak mau beda pendapat sama Pak Hasibullah, apalagi udah kiai kayak begini. Boleh beda, boleh. Tapi saya nggak melihat ada saya mau perbedaannya mengatakan, dari tadi. jangan pula Sama kita berpikir dalam alur pemikiran orang-orang Barat yang kemudian kita dibodohi. Kita ini harusnya punya harkat martabat, punya pemikiran sendiri, dan kemudian kita bisa menyusun strategi gitu untuk menghadapi mereka. Kalau kita cara berpikirnya adalah cara berpikir Barat dan lain sebagainya, kita ikuti, wah repot. Ya. Oke, silakan Pak Hasibullah. Ya, saya justru ingin melanjutkan dari yang disampaikan Prof. Hikmahanto tadi yang di tengah soal itu namanya kalau di Timur Tengah disebut sebagai standar ganda nilai-nilai Barat. Double standar. Jadi tadi disampaikan itu justru yang menarik menurut saya Mas Indra. Dan sekarang double standar ini betul-betul menjadi tantangan bagi nilai-nilai Barat, bagi nilai-nilai Amerika. Karena itu justru ditentang oleh masyarakatnya, terutama basis moda, terutama lewat kampus. Ini kan keadaan yang sudah beda dengan 10-20 tahun silam, katakanlah ada perang Irak. Itu kan juga skandal itu. Dikatakan bahwa itu adalah ada perang, ada senjata pembunuh massal. Sampai sekarang pembuktiannya mana gitu. Nah sekarang itu justru keadaannya jauh lebih terbuka. Nah oleh karena itu justru saya ingin dari penjelasan Prof. Hikmahanto tadi, justru dengan terus membela Israel, itu Amerika terutama dan beberapa negara mungkin bisa dianggap tidak kuat lagi bertahan dengan nilainya, itu kan dia kayak berpijak kepada nilai-nilai yang double standar tadi. Bagaimana mereka bisa membela Israel dengan sebuah kehancuran yang segala atas nama apa lagi? Demokrasi yang mana? Itu tadi yang dikatakan kan salah satunya itu. Walaupun kajiannya, kalau saya punya kajian khusus Mas Indra soal Barat dengan Timur Tengah itu memang logiknya nggak ketemu. Saya melihat ada dimensi itu dan katakanlah ketika ICC menyamakan Israel dengan Hamas itu kan yang mereka sampaikan tadi, bagaimana bisa disamakan? Israel itu dipilih juga secara demokrasi. Hamas itu hanya milisi. Coba dilihat dalam pemilu 2006. Hamas itu adalah hasil pemilu demokrasi warga Gaza. Itu lagi-lagi kembali kepada double standard tadi. Nah, saya melihat justru makin ke sini, Amerika dan Barat secara umum itu makin terperosok di atas nilainya sendiri, yang itu nilainya diinjak-injak oleh Israel. Nggak ada lagi demokrasi, nggak ada lagi HAM, nggak ada lagi penghormatan perempuan. Terus kalau nggak ada HAM, nggak ada penghormatan terhadap yang berbeda, mereka mau ceramah apa lagi? Jadi berhenti mereka cerita tentang itu semua. Kalau mereka nggak bisa lagi menegakkan itu. Nah, saya melihat itu background latar belakang yang sekarang begitu hebat terjadi di Barat. Dan dalam konteks itu, Mas Indra, saya melihat, nah ini sisi pandang kan, saya melihat yang dilakukan oleh ICC itu adalah semacam kepingan, semoga tidak menjadi rapuh, untuk menyelamatkan dunia ini dari keterbelahan. Karena sekarang ini dunia sudah terbelah. Orang-orang Amerika yang masih fanatik itu sampai sekarang itu tetap aja Israel itu benar. Laporan-laporan di Timur Tengah hari ini itu sudah berkali-kali memberikan bagaimana orang-orang Arab, orang-orang Palestina yang sampai ditoksing istilahnya, dikejar-kejar sampai kemanapun. Ini kayak peristiwa pasca serangan 11 September dulu. Anti Arab, anti Palestina, anti Islam, bahasanya mereka Islamophobia. Jadi karena di Barat tadi mereka menganggap Israel itu yang benar. Nah sementara di Timur, katakanlah Timur Tengah dan mungkin juga sebagian Indonesia itu udah Palestina semua ini yang benar katanya. Ini Israel sudah nggak lagi beda-bedain. Kalau kita nggak hati-hati volumenya bisa menjadi betul-betul anti Yahudi secara keseluruhan dan itu nggak benar. Itu yang saya bilang, kita jangan berperilaku yang sama. Kita nggak anti manusia dengan manusia yang lain, apalagi agama dengan agama yang lain. Yang kita anti adalah kebijakan, tadi kata Prof. Hikmahanto. Nah,
persis di situ saya melihat upaya ICC itu adalah upaya untuk istilahnya jembatan semoga tidak rapuh, agar ini hukum minimal ini tidak menjadi beda barat dengan timur. Masa kalau adil di barat belum tentu adil di timur, kan ini kacau ini. Kita nilainya kemana lagi? Jadi kalau adil bagi Amerika, nggak adil bagi kita. Berarti kita betul-betul tidak mengacu kepada satu nilai. Kalau begitu, kita akan berhadapan dengan krisis universal yang lebih akut lagi. Karena berarti nggak ada yang sama di antara kita. Padahal justru kita diajarin nilai-nilai itu bersifat universal. Keadilan bagi manusia di barat juga keadilan bagi kita. Cuman mungkin bagaimana cara menegakkan rumusannya itu yang berbeda gitu. Ya, oke. Nah ini Mas Indra, sebelumnya Mas Indra, Ya. sebelumnya nih, kalau Pak Hasibullah kan bilang sebagai pemersatu, ya kan, ICC ini sebagai jembatan, upaya menjembatani, upaya menjembatani. Kalau saya kan udah jelas, Nggak percaya. ICC justru dimanfaatkan oleh Israel, oleh Amerika Serikat untuk mengejar mereka-mereka yang Hamas. Oke. Karena kalau Israel nggak mungkin. Tapi kan kelihatannya keren ini kan. Oh, nama-nama Perdana Menteri Israel kan disebut-sebut gitu gini, kan. Prof. Kalau benar mereka mau ngejar Hamas, sampai sekarang nggak ada yang ditangkap. Jadi justru sekarang sudah banyak tentara, sudah banyak Tapi pasukan. kalau misalnya ada surat penangkapan dari ICC, artinya kan surat penangkapan itu berlaku untuk seluruh dunia. Semua negara yang bisa menemukan. Nah, kalau misalnya Jadi Israel boleh, misalnya Israel sendiri nangkap pemimpin Hamas gitu boleh berarti? bisa Jadi, langsung bawa ke dorong. sana. Bisa. Kalau itu nggak usah diperintah Mas Indra, sekarang Iya. aja sebelum ada Memburu kalau bisa memang. dia akan tangkap. Ya, Ya, dia ya. bisa serang. Justru itu kan nggak ketemu kan, karena kan mungkin juga mereka ada di Qatar, mungkin ada di mana dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya surat perintah itu bisa dibawa. Sebenarnya ini jangan-jangan nih berpikir ya Pak Hasibullah, jangan-jangan berpikirnya gini. Sebenarnya Israel sudah kesulitan nih nangkap pemimpin Hamas yang dipakai ICC kalau sudut pandang Pak Ikan gitu tuh sebenarnya. Jangan-jangan begitu mungkin ya. Bisa. Nah, itu yang makanya saya katakan bahwa justru ICC dipakai sebagai alat. Kelihatannya aja, oh dia bagus, lalu ditentang sama Presiden Joe Biden, ditentang sama Perdana Menteri Israel. At the end of the day, ya Yang ditangkap mereka Hamas memanfaatkan. doang. Iya, nabok nyilih tangan. Nabok Hamas itu dengan yang bagus sudahlah posisi Indonesia. Kita nggak berpihak pada Hamas. Kita berpihak pada rakyat Palestina. Ya. Apalagi kita berpihak pada Israel, enggak gitu kan? Nah, ini saya mau tanya sekarang. Hah? Ya, saya mau nanya ini sekarang. Saya mau nanya, bisa Prof. Vik, bisa Pak Hasibullah gantian nanti. Nah, kalau kita lihat nih sekarang ya, Norwegia, ini dari beberapa berita. Norwegia jadi negara pertama yang nyatakan siap tangkap Netanyahu. Kemudian patuhi ICC, Jerman bakal tangkap Netanyahu karena kejahatan perang. Lalu Prancis dukung ICC soal perintah penangkapan Netanyahu. Lalu yang tadi saya singgung juga, China dukung surat penangkapan Netanyahu dan pemimpin Hamas. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nih, ini angan-angan pikiran aja kan, dunia bisa aja terjadi. Netanyahu datang ke Indonesia gitu. Terus bisa nggak Indonesia misalnya ikut menangkap Netanyahu gitu soal ICC? Karena Indonesia kan nggak mengakui itu ICC ya. Diplomatik nggak ada, makanya ngapain juga dia datang ke sini. Loh, kalau sembunyi-sembunyi Lagian kita gimana? nggak kasih visa Prof. kali. Tapi gini Mas, Ya. jadi ini ada juga mungkin salah perhitungan. Salah perhitungannya tuh gini, Amerika mungkin sama Netanyahu mau menggunakan ICC untuk mengejar Hamas. Tetapi reaksi dunia justru sebaliknya. Oh, ini bagus nih. Berarti Netanyahu bisa kita adili. Ya udah, kan kita kan presumption of innocence. Kalau ditangkap itu kan belum tentu bersalah. Harus diproses dulu, baru ditentukan bersalah. Ya udah, kamu datang aja ke sana. Kalau ada di tempat kita akan kirim kamu ke sana. Kan begitu. Nah, itu yang mungkin dari sisi Netanyahu, waduh, kebablasan nih saya ngomong kayak begini nih. Kan begitu. Mungkin, saya juga nggak tahu. Tetapi bagus juga sih, saya nggak mengatakan bahwa ini jelek ya, adanya surat penangkapan, asal fair. Jadi kalau misalnya nanti Hamas akan dihadirkan untuk diperiksa, ya kita minta Netanyahu, gimana caranya Anda? Makanya saya selalu pertanyakan, gimana sih secara teknis bisa membawa Netanyahu itu ke Den Haag? Gitu, Mas. Biasanya soalnya kalau yang ICC ini yang membantu penangkapan tuh rakyat yang di sananya sendiri, begitu ya? Biasanya polisi begitu ya? dari negara-negara di mana pelaku itu berada. Iya, iya. Karena polisi dunia nggak ada. Seperti waktu Gaddafi mungkin ya, itu kan rakyatnya sendiri ya?
Iya, Itu, pemberontak itu rakyatnya. lain lagi. Gaddafi lain Nah, lagi. Dia tapi nggak diminta oleh ICC. Tapi kan itu cara Amerika Serikat menurunkan Gaddafi. Dia kuatkan para pemberontaknya untuk menurunkan. Tapi kalau misalnya ya Omar Bashir misalnya dari Presiden Sudan itu juga udah dikeluarkan ketika Omar Bashir pergi ke negara lain yang diminta sama ICC kirim ke saya. Nah, Indonesia kita sebenarnya sama Amerika Serikat dipaksa untuk membuat non-surrender agreement NSA. NSA ini kalau misalnya kita sebagai anggota ICC ada prajurit Amerika yang ada di negara kita ketika diminta oleh ICC kita tidak boleh untuk menyerahkan namanya non-surrender agreement. Padahal kita sendiri nggak mau masuk ICC. Saya juga bilang ngapain masuk ICC, dibodoh-bodohin aja sama negara-negara Barat, ya kan? Tapi ada komponen kita yang bilang udahlah kita masuk ICC. Apa saya bilang ngerti? Komponen kita siapa? Komponen kita siapa ya? Ya adalah. Adalah. Katanya buka-bukaan, Prof. Oh iya, kan Oke. biasanya ada nih Kementerian Pertahanan sama Kementerian Luar Negeri berbeda pandangan, ya kan? LSM sama TNI berbeda pandangan untuk masuk ICC. Saya bukan karena saya bekerja di Universitas Jenderal Ahmad Yani punya Angkatan Darat, saya mengatakan nggak usah. Bukan artinya saya membela TNI atau misalnya Kementerian Pertahanan. Ada Bukan. reason yang kuat lah ya dari Profik ya, yang sudah sering kali disampaikan Betul. soal ICC itu. Nah, sekarang saya ke Pak Hasibullah. Silakan Pak Hasibullah. Kalau saya begini, saya kalau berkaitan dengan Israel, kemudian Amerika dan negara Barat selalu menggunakan dua pijakan analisis. Yang pertama, analisa yang muncul di depan layar dan yang di balik layar. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah analisa berbasis apa yang muncul di permukaan, di dalam statement, di dalam media-media gitu. Dan menurut saya di bagian itu yang dilakukan oleh ICC punya dampak seperti yang saya bilang. Minimal hari ini Israel itu paling takut kepada apa yang saya sebut tadi sebagai tsunami pengakuan terhadap Palestina. Dan itu betul-betul menjadi kayak semacam bola salju yang bergerak sedikit demi sedikit dan terus membesar. Dan itu, kalau di dunia Islam dan mungkin Timur Tengah itu biasa, tapi ini justru terjadi di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat yang selama ini menjadi sekutu dan pendukung daripada Israel dan Amerika. Nah, bagaimana kenyataannya itu yang menurut saya di balik layar, Mas, saya bilang tadi, termasuk apakah ini siapa digunakan untuk apa, saya sendiri nggak punya bahan dan yang cukup untuk bisa mengasuk ke sana. Tapi logika Profik tadi masuk nggak kira-kira menurut Pak Hasibullah? Maksudnya ICC ini digunakan Israel dan Amerika sebenarnya. kalau beliau banyak sudah, infonya sudah banyak. Saya yakin punya data yang cukup untuk masuk ke ruang-ruang di situ. Bukan soal bahan ini Pak Hasibullah, tapi menurut Pak Hasibullah masuk akal nggak kira-kira? Kalau secara kalau konspirasi itu namanya konspirasi menjadinya masuk bisa gitu karena ini soal siapa nanti yang menang di akhir gitu. Tapi kalau dibaca dari balik layar sekarang, nah itu yang fakta-faktanya menurut saya nggak mendukung ke sana. Karena fakta-faktanya justru katakanlah sekarang mau ditangkap tangkap aja. Justru 7 bulan dia bertarung tujuannya adalah menangkap, malah nggak disebut sama ISIS yang mau ditangkap siapa. Sinwar. Sinwar nggak di Sinwar ditangkap masuk ya di antara yang disebut ya. Iya, justru nomor satu. Ya, Sinwar. Muhammad sama iya benar-benar masuk. Nah itu kan memang dicari dalam 7 bulan terakhir. Tapi masalahnya ketemu nggak gitu. Lah ini dicari-cari juga nggak ketemu gitu. Walaupun saya setuju juga ini dengan surat penangkapan ini maka ada bobot hukum yang lebih sehingga mungkin Qatar mungkin ya itu bisa kelimpungan juga gitu kalau mau menampung Ismail Haniyah di situ atau mungkin Iran di beberapa bagian ya Iran gitu ya karena ya kita tahu ini juga negara-negara yang tidak selalu tunduk patuh dengan koalisi Barat gitu. Tapi yang pasti Mas, menurut saya ya kalau kita masuk ke dunia yang di balik layar ini, apapun yang terjadi, menurut saya terutama Amerika itu secara ekstrim tidak akan sampai dari mendukung Israel lalu menjadi pendukung Palestina. Itu garisnya menurut saya. Kan sekarang ini dalam mungkin gejolak nilai yang terjadi itu kan Amerika betul-betul kayak ambigu sekarang ini. Di satu sisi bagaimana dia ingin betul-betul agar Israel tidak melanjutkan berbagai macam aksi yang melanggar hukum ini gitu ya. Sampai dia repot sendiri diksinya ini mau disebut senjatanya digunakan untuk membunuh orang-orang dia juga takut karena berarti senjatanya digunakan kan jadi maju mundur bolak-balik nggak berhenti sampai sekarang dan terakhir gara-gara sikap ICC lalu dia memperkuat lagi statement kami
tidak berubah sampai kapanpun akan membela Israel gitu. Tapi Jadi kebingungan sendiri nih Amerika posisinya. Menurut Pak Hasbullah sendiri kebingungan ya? kalau kebingungan mungkin terlalu ini kurang pas. Saya menyebutnya sebagai zigzag Ambigu. ya, Oh. sikap politik yang zigzag karena saya melihat mereka ingin, saya yakin ini murni, mereka ingin betul-betul Israel tidak lanjut dengan penghancuran nilai ini, yang itu kan yang membuat susah Amerika gitu. Ya, Jadi Israel yang bikin dosa, Amerika yang menanggung, yang nyuci dosanya kan, itu kan nggak enak juga. Sampai kapan kita dijadikan begini sama Israel ini? Kenapa Amerika nggak mau jatuhin Netanyahu aja misalnya? Karena Amerika disebut-sebut seringkali itu masuk ke politik dalam negeri yang lain. Sebenarnya secara politik itu juga udah muncul gitu. Misalkan dalam apa namanya krisis politik terbaru di Israel itu kan kemudian suara oposisi menguat gitu, menguat untuk segera melakukan pemilu dini karena ini situasinya udah, itu menurut saya karena apa namanya arah politik Amerika itu juga ini kayak nggak lurus ke depan lagi. Ini Ya, akan tapi kemana ini katanya gitu. ya juga Amerika itu sekarang dipimpin oleh presiden dari Partai Demokrat yang biasanya mereka akan mengedepankan hak asasi manusia. Ya, Beda ya. kalau misalnya Republik. Partai Republik. Maka Donald Trump kemarin bilang kalau saya di White House sekarang ada serangan dari Iran, itu sebelum serangan itu terjadi, karena kan Iran ngasih tahu juga ke Amerika, udah saya habisin dulu. Iya kan? Nah, jadi sekarang ini Biden itu dalam posisi yang sangat awkward. Di satu sisi dia tahu bahwa ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, apalagi dia mau mengeskalasi perang karena Partai Demokrat tuh nggak suka perang, gitu kan? Ya, Tapi di sisi lain dia tahu lobby-lobby Yahudi ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya, apalagi dia akan menghadapi pemilu. Dia kan sangat khawatir, 70%, nggak tahu lah berapa persen, bukan 70%. Ekonomi Amerika itu dipegang oleh minoritas keturunan Yahudi, warga negara Amerika yang beragama Yahudi, dan mereka-mereka ini yang sangat protektif terhadap Israel dan minta agar kebijakan Amerika Serikat selalu berpihak pada Israel begitu. Ya, oke. Saya ingin masuk karena tadi sempat disebut Iran nih. Kita tahu ada peristiwa yang cukup mengejutkan ya, ketika Presiden Iran Ebrahim Raisi menjadi korban kecelakaan pesawat. Agak sulit bagi awam yang memperhatikan peristiwa ini tidak ada campur tangan Israel atau Barat, karena pada beberapa waktu sebelumnya kan saling balas roket ya, yang dilakukan pertama oleh Israel dan ada mengorbankan sejumlah jenderal Iran gitu kan, dan Iran kemudian membalas menghancurkan mungkin kekuatan pertahanan udara Israel disebutkan, walaupun dampaknya tidak sampai terlalu signifikan. Nah sekarang Presiden Irannya yang tewas gitu dalam sebuah kecelakaan helikopter. Membuktikan ada Israel atau Amerika dan lain sebagainya itu satu sisi hukum, tapi bagi masyarakat awam dunia melihat pasti ada intervensi dari Israel atau Amerika terkait dengan tewasnya Presiden Iran tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, seberapa aman sebenarnya kalau jaksa ICC ini kemudian tetap ngotot mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant Israel? Apakah ada sebuah teknis yang mengatur keamanan dari jaksa-jaksa seperti ICC ini? Mas Indra, sebelum sampai teknis ke jaksanya ya, yang soal Iran ya, semua pasti akan mengarah ke sana. Makanya kemarin ini dari pemerintah Israel sudah mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Israel di dalam kecelakaan yang terjadi. Lalu Senator Amerika Serikat, walaupun bukan oleh pemerintah Amerika Serikat, bukannya tidak mungkin mereka diminta untuk bicara bahwa Amerika Serikat tidak terlibat di dalam kecelakaan ini. Memang ini semua harus menunggu hasil investigasi. Apakah kecelakaan ini karena human error pilotnya, apakah karena defect dari helikopternya yang memang sudah lama, apakah karena alam, atau sabotase. Kemungkinan sabotase bukannya tidak mungkin, ya itu juga dilihat oleh tim investigasi. Tapi kan kita masih belum tahu nih kesimpulannya seperti apa.
Cuman yang saya sayangkan adalah ketika tim investigasi minta nantinya bantuan dari Amerika Serikat terkait dengan helikopter yang diproduksi di Amerika Serikat, Joe Biden sudah mengatakan kami nggak akan mau kasih bantuan apapun. Ini gimana ceritanya coba? Ya kan? Kan kita mau mencoba untuk menghilangkan kesan ya mungkin dari otoritas dari Iran kesan bahwa ini adalah sabotase. Tapi kalau sudah ada pernyataan-pernyataan seperti ini yang akan menguatkan orang-orang yang menunggu hasil ini belum datang juga untuk mengatakan ini berarti Amerika terlibat. Ini Israel akan terlibat. Kan begitu. Nah, inilah yang saya sih selalu mengatakan kita nggak jangan apa namanya berpijak pada asumsi sebelum ada fakta dan bukti. Kita lihat kesimpulannya seperti apa. Karena kalau misalnya kita berpijak pada asumsi, nanti salah mengambil kebijakan. Nah, itu nggak boleh kalau pemerintah. Maka sudah tepat pemerintah Indonesia mengatakan ikut berduka terhadap wafatnya Presiden Raisi, tetapi tidak kemudian masuk ke dalam tentang alasan. Tapi kalau para netizen ini kan sering memunculkan atau misalnya dari media dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan jaksa penuntut umum, ya kita nggak tahu. Ya, kalau memang itu memang arahan dari pesanan dari dua negara ini ya pasti Pasti aman, aman-aman aja. pasti Cuman aman ya. dimarahin itu katanya mohon maaf ya kata kalau Pak apa namanya di DPR itu kadang-kadang anggota dewan udah marah-marah sama menterinya gitu kan. Nah, tapi kan bisa didiamkan juga karena memang udah baikan gitu kan. Ya, ya, ya. Show aja begitu ya. Tetapi kan nggak kemudian melakukan tindakan sampai misalnya membunuh eh, siapa Karim Khan dengan racun dan lain sebagainya ya. Kecuali kalau misalnya mereka betul-betul dapat serangan dan kemudian ini merupakan ya karena Karim kan namanya aja sudah menunjukkan bahwa dia orang dari Pakistan dan dia seorang Muslim yang tidak akan bersahabat. Nah, ICC justru dipakai oleh jaksa penuntut umum ini untuk kepentingan pribadinya, untuk memenangkan Islam. Ya udah, mungkin aja, bukannya tidak mungkin racun itu bermain kan gitu. Nah, tetapi kan kita lihat ya seperti apa. Ini memang kalau udah cerita hubungan internasional gini, teori konspirasi ini harus ada di sini. Harus muncul. Benar, Walaupun sebenarnya saya ini orang hukum, harusnya nggak boleh kita bicara kayak gitu kan, Sebenarnya- harusnya ada bukti. Sebenarnya pertanyaan saya itu memang yang soal bagaimana jaksa ini aman nggak kalau Raisi aja presiden Irannya digituin oleh ya kemungkinan kan masih konspirasi lagi, Bro. Ya, Prof. Nggak pas ditanyakan ke Prof. Hikmah karena Prof. Hikmanto itu meyakini ICC ini digunakan oleh Amerika Serikat. Saya nanyanya ke Pak Hasibullah. Jaksa ICC ini aman nggak kalau dia benar-benar mengeluarkan surat penangkapan ke Netanyahu dan Yoav Galan? Ya, saya rasa yang disampaikan Prof. Hikmahanto tadi udah cukup menjelaskan itu kalau soal aman tidaknya ya. Karena kita tahu jaringan-jaringan kekuatannya seperti itu dan mungkin juga bisa jadi petunjuk Mas Indra gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa, bisa jadi itu petunjuk untuk melanjutkan desa-desanya Prof. Hikmahanto tadi. Oh, Ya. ternyata aman aja gitu. Berarti kan, nah itu jadi petunjuk itu kan kegaiban itu. Indikasi bahwa ICC dipakai gitu ya, jadi ya. Bisa, itu bisa malah bisa mengarah ke sana. Tapi kalau saya ingin menambahkan yang satu tadi soal Iran, Mas, saya ini kalau menggunakan analisis media ya, mungkin tadi sebenarnya 3 unsur, tapi kalau saya memadatkan sebagian menjadi 2 dan yang satu mungkin belum kita bahas. Yang pertama memang faktor alam atau alam itu mungkin juga teknik mesinnya ya. Ini karena kerusakan ini dan itu dan tadi udah jelaskan oleh Prof. Hikmahanto juga gitu mungkin karena akibat sanksi Amerika dan lain sebagainya. Alam lah gitu, alam dan teknis lah gitu. Dan yang kedua, saya bikin lebih umum nih, biar kalau yang spesifik kan Prof. Hikmahanto, saya bikin lebih katakanlah faktor negara luar lah gitu. Mau Israel kek, mau Amerika kek gitu. Walaupun memang secara nalar umum termasuk Mas Indra, saya melihat itu kayak Twitter di hari pertama sudah trending langsung musat gitu kan. Oh. Karena memang secara momentum kan begitu. Ya, ya. Akal umum masyarakat kita semua ini baru berterang tiba-tiba jatuh. Wah, jadi ini pasti perbuatan dari pada musuhnya yaitu Israel. Tapi ya benar atau tidak nanti pembuktiannya gitu. Nah, yang ketiga menurut saya Mas ini saya melihat mulai muncul di beberapa media di Timur Tengah yang disebut sebagai kemungkinan adanya krisis elit di Iran. Tapi lagi-lagi ini tetap kita menghormati dan berduka dengan yang dialami oleh bangsa Iran ya. Jadi nggak enak juga kita orang luar langsung menyatakan begitu. Tapi saya menyampaikan
bahwa ada media yang sudah mulai membuka itu. Jangan-jangan Krisis ini elit, krisis politik berarti. ada krisis elit dalam pengertian katakanlah Raisi dibunuh gitu. Atau mungkin dikudeta dengan cara begini. Karena langsung dua tuh kan. Yang meninggal ini nggak main-main. Yang di dalam simbol negaranya presiden dan menlunya gitu. Itu wah rontok bener. Triumvirat lah kalau di Indonesia itu ya, Menlu itu ya. Nah, salah satu yang sekarang menguat itu kan perdebatan di antara Turki dengan Iran soal siapa yang menemukan pertama puing helikopter ini. Turki mengklaim dia yang menemukan pertama, tapi Iran nggak mau. Itu bukan Turki yang menemukan, kami yang menemukan pertama. Nah, itu menurut saya analisanya jadi lebih banyak. Walaupun sekali lagi ini analisa, ini basis media paling tidak. Apakah yang benar, yang mana yang benar? Menurut saya kita harus mengikuti dan menunggu yang nanti akan disampaikan oleh tim investigasi Iran. Walaupun saya melihat lagi-lagi sama kayak apa namanya reaksi negara-negara terhadap Karim Khan tadi. Ya. Kalau seumpamanya Iran aman-aman saja ya mungkin dianggap memang tidak ada orang luar gitu. Berarti faktor cuaca sepenuhnya. Tapi kalau cuaca, pernyataan kepala kantor presiden Iran sendiri itu menafikan itu. Cuacanya bagus. Itu sejauh pengalaman kami katanya bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi ini Iran justru sekarang ditunggu nih bagaimana proses investigasinya, terutama untuk terkait dengan 3 kemungkinan tadi. Apakah ini betul-betul murni, atau mungkin ada negara luar, negara musuh, atau justru karena ada krisis di internal elit Iran yang ya memang apa namanya, kan ini banyak dibahas, Raisi juga menjadi Atau berkelindan, misalnya di dalam Iran sendiri misalnya ada yang tidak menyukai Raisi misalnya, kan kok sederhananya begitu ya, ditumpangi oleh kepentingan Israel dan Amerika misalnya. kalau yang saya baca, jadi kan di Iran itu walaupun ini adalah presiden, tapi penguasa penuhnya adalah tetap di mursyid, di pemimpin spiritual. Itu penguasa tertingginya. Nah, yang saya ikutin sekarang ini kayak semacam apa ya? Mungkin ada kontestasi di kalangan orang-orang yang dekat dengan Al-Mursyidul A'la ini atau dengan pemimpin spiritual ini, Ali Khamenei. Dan almarhum Presiden Raisi itu digadang-gadang penerus kuat atau calon kuat penerus Ayatullah Khamenei. Itu apa namanya infonya ke sana gitu. Jadi apakah karena faktor itu, sekali lagi itu cuman kabar burung dan pasti yang punya otoritas menentukan adalah Iran sendiri. Kita tunggu aja nanti kemana kira-kira arah daripada investigasi ini. Begitu kan? Oke, sekaligus ini satu pertanyaan terakhir ke Pak Hasibullah dulu, nanti ke Prof. Fik. Kembali ke soal sejumlah negara dunia yang dulunya mungkin kita nggak membayangkan akan mengakui Palestina, hari ini sudah rame-rame menyatakan mendukung Palestina. Begitu juga para pesohor-pesohor di dunia ya, misalnya selebriti dunia dan lain sebagainya. Kemarin di sebuah festival film dunia ya, Cannes Film Festival itu di Prancis, salah satu aktris dunia, Kate Blanchett itu menyimbolkan seolah mendukung Palestina itu dengan gaun yang berbendera Palestina dan lain sebagainya. Artinya ekskalasi peningkatan dukungan terhadap Palestina karena kebiadaban yang dilakukan oleh Netanyahu dan pasukannya gitu ya, itu adalah membuat sisi kemanusiaan dunia ini bergejolak. Tadi posisi Biden pun disinggung Prof. Fik juga awkward, dalam posisi yang awkward. Nah, lama-kelamaan akan semakin banyak negara yang mau tidak mau akan mengakui dan mendukung Palestina. Artinya di sisi sebaliknya bahkan Israel akan kemungkinan dikucilkan. Salah satu hukuman dunia terhadap mungkin penjahat perang adalah negara tersebut dikucilkan. Kira-kira ini akan menuju ke sana nggak? Israel semakin dikucilkan, semakin ditinggalkan oleh negara-negara dunia yang mungkin dulu mendukung dia, dan misalnya kemudian ada embargo misalnya secara ekonomi dan lain sebagainya. Apakah mungkin mengarah ke sana atau nggak mungkin ke sana? Ya, Silakan. kalau saya kembali kepada basis nilai kita masing-masing. Kalau basis nilai saya adalah justru kita berharap jangan mengarah kepada pengucilan satu pihak dan menolong lain pihak. Itu kan lagi-lagi cuma memindah krisis. Ini sebenarnya harus dipindah kepada yang disebut sebagai solusi 2 negara. Jadi kan masalahnya itu, kita nggak ingin Israel menderita, tapi mbok ya jangan bikin Palestina menderita.
Kita nggak ingin bangsa manapun menjadi korban seperti itu, tapi janganlah kemudian negara-negara lain dijadikan korban. Itu menurut saya pandangan yang berimbang lah. Nggak perlu orang lain menderita, kita ingin bahagia semua. Dan konteksnya menurut saya di bagian itu memang solusi dua negara. Jadi ini menurut saya harus ditangkap, terutama oleh negara-negara Arab. Tapi Israel sendiri kan nggak mengakui Palestina dia kan pasti kan? Justru itu, mereka nggak mau. Nah, sebenarnya mau. Amerika itu mau setuju dengan solusi dua negara. Tapi dia tidak mau lewat jalur pengakuan atau PBB. Dia itu maunya lewat jalur perundingan. Jadi Palestina dengan Israel berunding, lalu kemudian mengakui hak dan berdampingan. Itu kalau Amerika gitu. Nah, dengan pengakuan dari luar atau PBB itu kan dipaksakan. Itu kenapa Amerika memveto. Jadi sebenarnya Amerika juga sama. Dia salah satu pelopor, salah satu inisiator lahirnya yang disebut sebagai solusi dua negara. Kembali kepada tadi, salah satu negara katakan Norwegia. Kenapa Norwegia? Loh, Norwegia itu adalah negara yang menjadi tempat perundingan yang sangat bersejarah, di mana perundingan Oslo itu dokumennya luar biasa. Ini dokumen pertama, perundingan pertama yang masing-masing pihak mengakui tentang keberadaan yang lain. Jadi Palestina mengakui Israel dan Israel mengakui Palestina. Walaupun Mas Indra, dalam konteks Palestina Israel perdamaian itu kadang-kadang dibayar mahal. Karena akibat itu Perdana Menteri Israel juga ada yang meninggal. Bahkan Anwar Sadat yang juga terkait dengan upaya-upaya damai dengan Israel meninggal juga. Jadi ini memang berat di Timur Tengah ini, di kalangan dunia-dunia Arab dan Israel dan sekitarnya ini ketika menyangkut soal masa depan. Tapi saya masih tetap yakin pikiran mengenai solusi dua negara itu yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan tantangan lebih lanjut tentu saja kalau ini lanjut negara-negara memberikan pengakuan justru di internal Palestina. Karena internal Palestina. Jangan diabaikan internal Palestina sampai sekarang belum ada kesatuan di antara Hamas dengan Fatah dan faksi lain itu serius. Ini kita bicara tentang satu bagian saja. Dan itu tidak akan otomatis diakuin dari luar lalu Palestina menjadi satu di satu. Itu butuh kerja keras. Dan saya melihat itu salah satu peran yang bisa dimainkan secara sangat penting oleh Indonesia. Karena baik Fatah maupun Hamas itu sama Indonesia sangat kuat, sangat respect dan sangat takzim lah gitu. Dengan semua yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi maksudnya negara-negara lain itu ketika mendukung Palestina itu bukan berarti mengucilkan Israel maksudnya? Atau gimana nih kalau dari sudut pandang Pak Asim? Ya kalau dalam sekarang tentu punya dampak terhadap sikap itu. Sekarang kan malah kayak semacam balas-balasan pantun. Jadi kata Israel apa? Dia bilang tidak akan ada negara manapun yang menghentikan kami untuk menghajar Hamas gitu ya. Nah, tapi kata Irlandia atau kata Spanyol dia bilang tidak akan ada negara manapun yang menghentikan kami untuk mengakui Palestina. Jadi kan sebenarnya itu efek dari sikap ini. Maksud saya jangka panjang. Kalau sekarang masih kena dampak itu, ini merasa awalnya nggak ada hubungan sama Palestina menjadi ada, Israel marah lagi gitu. Tapi bukan itu yang terbaik ke depan. Mengucilkan di antara Palestina dan Israel bukan yang terbaik. Saling meniadakan di antara Palestina dengan Israel bukannya, justru itu pikiran ekstrimnya. Pikiran ekstrim adalah Israel mau Palestina habis, ya. Palestina ingin Israel habis. Jadi kita harus bangun pupuk pikiran gimana dua-duanya sama-sama ada, saling mengakui satu sama lain. Itu disebut sebagai solusi dua negara, Mas Indra. Oke, baik, Prof. Silakan Prof. Dengan Ya, adanya solusi tadi dua pertanyaan negara sama. sebenarnya akan bisa berhasil kalau Palestina tidak ada Hamas. Itu saja. Oh gitu ya? Iya, karena Israel itu nggak mau ada Hamas, karena Hamas itu doktrinnya adalah yang namanya negara Israel harus keluar dari tanah Palestina. Doktrinnya Hamas itu ya? Doktrinnya Hamas. Kalau Fatah, negara Israel boleh ada, tapi kami juga harus merdeka. Jadi berdampingan, maka yang disebut sebagai two state solution. Jadi yang cocok sama Amerika ini Fatah nih berarti ya? Iyalah, Fatah atau misalnya dari pihak dan mereka kan di tepi barat, makanya di tepi barat nggak ada serangan, yang diserang tuh di Gaza, dan di Gaza itu ujungnya adalah nanti Hamas didukung oleh Iran.
Sementara kalau tepi barat nanti didukung oleh negara-negara Arab, Arab Saudi dan kawan-kawan, kan gitu. Pak Hasbullah aja nggak mau Buka ya. menyampaikan gitu karena ini kan dua Ini kredit penting lagi buat awam bahasanya nih Pak dua SKS. Hasibullah. Ya, Iya, ya. iya kan. Jadi panjangnya tuh di situ. Dan sekarang ini ide dari Israel itu bagaimana mentepi baratkan Gaza. Artinya dia ingin anasir-anasir Hamas itu hilang. Ya, jadi tiga nih, kenapa Israel itu menyerang Gaza. Pertama, membebaskan sandera. Kedua, menangkap petinggi-petinggi Hamas yang bertanggung jawab untuk tanggal 7 Oktober. Dan yang ketiga adalah Hamas mulai dari hari ini sampai ke depan nanti tidak ada di tanah Gaza, yang kemudian tidak akan ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Makanya Itu garisnya Netanyahu atau garisnya Israel secara umum dari awal, Prof? Netanyahu, iya sebenarnya sih secara umum Israel maunya seperti kayak begitu. Karena kalau kita lihat yang eranya Netanyahu ini beberapa para petingginya ya, petinggi pemerintahannya ya, tidak hanya Yoav Gallant. Itu kalau kita ngelihat di apa namanya berbagai wawancara media luar negeri ya, itu mengatakan bahwa kita ingin rakyat Palestina itu keluar semua itu. Jadi ya, bahasanya itu migrasi lokal atau apa itu tadi istilahnya itu keluar semua, semua loh. Jadi tidak ngomong Hamas nih. Iya, Jadi ultra kanan. semuanya, Jadi ultra kanan iya ultra genosida. kanan benar, ultra kanan. Betul. Ya ultra kanan dan itu jadinya ujungnya genosida, menghilangkan satu ras di Palestina yaitu Ini rakyat. alirannya Netanyahu yang ini. Iya, Oh, oke. betul. Jadi itulah yang kemudian masyarakat dunia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini bukan hak untuk membela diri, tetapi genosida, begitu. Ya, karena nanti supaya hilang dari sana digantikan oleh orang-orang Israel yang bermukim di sana, sehingga apa? Ke depan nanti nggak akan ada serangan-serangan misal ke Israel, kira-kira kan seperti itu. Ya, nah ini yang terus kemudian caranya gimana? Kalau migrasi aja, nanti mereka ke Yordania, ke Mesir, nanti mereka jadi pejuang-pejuang juga, nanti masuk lagi, diserang lagi, anak-anaknya tambah militan lagi karena Itu mereka yang sakit hati, orang tuanya dibunuh dan lain sebagainya oleh Israel, kan begitu. itu Nah, yang jadi masalah, Mas Indra. Karena ketika nanti nyebrang ke negara lain, ini sama dengan nambah masalah baru di negara lain, di Ya. Mesir, di Yordan. Makanya negara-negara ini dari awal sepakat tidak boleh ada paksaan untuk migrasi, iya. baik di internal Palestina ataupun dari Palestina keluar. Ini sangat-sangat kredit. Nah, lebih Iya. parah lagi, Prof. Hip, yang kita lihat kan juga ini, kalau Amerika maunya kan otoritas Palestina kayak Fatah tadi diberikan mandat. Tapi Netanyahu Israel udah trauma karena Gaza menjadi seperti ini itu dianggap sebagai kelemahan daripada otoritas Palestina. Jadi Ya. itulah sekarang ini yang membuat kenapa berbagai macam ide. Namanya itu pasalnya adalah pasal Gaza pasca perang. Oke, Oke, sepengetahuan ini. Sekarang saya ingin tanya kondisi pengetahuan Pak Hasibullah sebagai orang yang mempelajari Timur Tengah cukup dalam lah ya. Rakyat Palestina sendiri, tidak hanya Gaza ya, tidak hanya, tapi mungkin tepi barat juga. Itu sebenarnya hatinya lebih ke sudut pandang setuju ke pemikiran Hamas apa Fatah? Nah, itu ada filosofi lagi kalau bagi saya itu. Karena Hamas ini masalahnya begini, Palestina secara umum ini saya bilang adalah keputusan yang kebiasaan dari keputusan di remote. Jadi kalau kita bicara demokrasi nggak dapat lagi, Prof. Ini nggak ada suara rakyat. Ini suara elit. Dari awal itu diputuskan, wah ini dibagi di antara Arab dan orang Yahudi. Nggak ada pendapat orang-orang lokal di situ. Lalu kemudian kebijakannya juga diputuskan dari luar, silakan untuk dijalankan. Nah, kalau ditanya yang mana yang lebih didukung, justru kan begini yang menjadi renungan kita. Itu Hamas berjuang yang sudah menghancurkan Gaza seperti itu. Tapi sejauh ini kita belum dapat laporan orang Gaza misalkan minta hentikan Hamas. Nggak ada juga. Nah itu kan menjadi soal itu juga itu. Kita mestinya juga apakah ada atau tidak ada. Tapi ini kan yang mengalami dampak dari semua itu kan warga Gaza. Tapi kan seakan-akan Hamas tetap aman aja. Buktinya terowongannya nggak ketahuan juga gitu. Jadi apakah memang tidak ada yang kritis sama Hamas? Saya yakin ada. Cuman media juga nggak banyak. Sama juga di sisi lain gitu ya. Katakanlah kayak Fatah dan otoritas Palestina kan asumsinya itu ingin mendapatkan
mendapatkan kemerdekaan Palestina lewat jalur perundingan. Tapi Fatah sejauh ini juga nggak ada suaranya ya. Kenapa? Ada, tapi kan gini, kalau misalnya Hamas nanti menang, Amerika Serikat, Israel menghentikan tuh bantuan-bantuan, menghentikan tuh gaji-gaji pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Ya kan? Karena rakyat misalnya bilang, wah kita pilih Hamas, Hamas, Hamas. Menang Hamas. Buktinya pernah jadi Perdana Menteri Hamas. Ya Ya kan? itu, Tapi nanti ditutup. Nanti biar rakyat menderita, akhirnya milihnya ke ya itu yang saya bilang tadi, Fatah. Prof. Katanya demokrasi, katanya Nah, kedaulatan makanya, rakyat. iya makanya Ini kan, saya sih nggak percaya lah. kan yang Jadi mestinya bilang demokrasi, demokrasi. Nah, Apa demokrasi? Kita diajarkan yang mestinya enggak aja. ditanyain gitu. Ah, Ditanyain ke warga Gaza, ke warga Palestina, kamu maunya kemana? Kan begitu. Dan kalau sudah ada keputusan, kita harus belajar. Ya udah ini suara rakyat lah. Jangan lalu kemudian kata Prof tadi. Nah kalau suara rakyatnya tidak mendukung dia, mulai kita bikin Jadi pengetatan kan. Boleh nggak selain soal ya, Palestina, Iran, dan kemudian Israel tadi, kayaknya mulai hari ini kita nggak percaya Amerika negara yang pro demokrasi nih, Prof. enggak, jangan percaya. Enggak lah, otoriter juga. Otoriter banget malah ya. Misalnya Cina kan gitu kan otoriter. Satu partai katanya. Amerika dengung-dengungkan. Udah jangan percaya sama Cina. Sekarang saya bilang nggak usah percaya sama Cina, nggak usah percaya sama Amerika. Kan gitu aja. Yang terpenting Maaf, Kalau soal sampai- demokrasi loh Iya, ya. soal Ya demokrasi. kan? Iya, Ya, iya, Pakai iya. kita kembangkan aja demokrasi kita. Yang Oke, terpenting oke. kita percaya dengan demokrasi kita, Pak. Betul. Itu penting itu. Dan hebat gitu. Daripada orang luar itu biarin orang luar gitu. Kita punya prinsip dan pengalaman demokrasi sendiri. Betul. Iya, Tapi iya. saya sedikit ingin bicara ya Silakan. soal Ya, ya. demokrasi ini kan gini. Jadi rakyat-rakyat di Spanyol, di mungkin Norwegia, di Irlandia itu atau bahkan Jerman begitu ya. Mereka suka sekarang situ sampai sudah suatu kesadaran bahwa ini yang terjadi ini adalah penindasan terhadap kemanusiaan. Karena mungkin selama ini berita yang masuk ke negara-negara ini, termasuk ke Israel, itu adalah berita-berita yang sudah disaring oleh pemerintahnya. Jadi benar juga waktu zaman kita masih di bawah pemerintahan Orde Baru yang disaring dan lain sebagainya. Sekarang itu negara-negara itulah pemerintahnya menyaring-nyaring itu kan. Nah, tapi kan mereka dapat berita-berita itu dari sosial media. Banyak yang viral. Ya, Termasuk makanya Al Jazeera, mereka- Pak. Iya, betul, Ya, Al betul. Jazeera juga menjadi corong baru itu bagi publik di sana itu kan. Iya, makanya Laporan-laporannya. kita viralkan apa yang terjadi di Ya. Gaza untuk supaya rakyatnya itu paham. Nah, rakyat ini yang nantinya akan mempressure pemerintahnya untuk merubah kebijakan yang tadinya menganggap bahwa Israel mendapat serangan dari mana-mana, kayak Pak Hasibullah bilang bahwa ini dibully dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita bilang justru ini udah salah nih cara pandang kayak begini, ya. Nah, sekarang rakyat bilang sama pemerintahnya, demi kemanusiaan kamu stop itu yang namanya Israel. Dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan Palestina, mengakui kemerdekaan dari rakyat Palestina. Ternyata sekarang ini kita tahu bahwa rakyat Palestina yang selama ini Jadi korbannya. Dibantai, dijadikan korban. Wah, dengan ini nanti bisa kita prediksi kemungkinan Amerika akan sebentar lagi mengeluarkan larangan bersosial media, jangan-jangan. Karena orang saringan-saringan TikTok aja udah nggak boleh kan gitu kan. Mereka kan udah bener. takut semua Bener itu. ya? Iya. Ya, kebijakan masing-masing negara itu untuk kepentingan nasionalnya. Mau yang Amerika sekarang, katakanlah mau yang Prancis atau Jerman, pasti itu. Nah, saya khawatir pada akhirnya memang kembali pada kedaulatan dan penghakiman rakyat. Dan pemimpin-pemimpin ini sekarang ini sedang mencoba untuk mengambil kebijakan yang menyelamatkan dirinya. Saya yakin Joe Biden juga itu, Macron juga itu dengan kebijakannya di Prancis, Jerman juga begitu dengan kebijakan, atau mungkin malah juga Spanyol, Irlandia dan Norwegia juga sama gitu. Jadi ini kembali kepada tema demokrasi berarti tentang kedaulatan. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini memang menambah buat wawasan teman-teman atau yang menyaksikan cross-check di akhir pekan ini, sehingga ya isu-isu geopolitik biar nggak cuma mikir politik dalam negeri aja nih, tapi isu geopolitik kita sadar bagaimana perkembangannya. Terima kasih Prof. Hik, Pak Hasibullah, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Ya, baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Semoga sekali lagi benar menambah wawasan kita semua, terutama tentang isu-isu geopolitik di Timur Tengah sana. Kita semakin terbuka dengan apa yang terjadi di dunia ini. Terima kasih sekali lagi Anda telah menyaksikan Crosscheck. Selamat siang, sampai jumpa.